Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari bangun datar. Nah, bangun datar yang kita maksud adalah persegi. Nah, jika teman-teman sudah melihat gambar yang ada di sini, pastinya teman-teman tahu persegi itu bentuknya seperti apa. Di sini kita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari persegi yang tentunya teman-teman mungkin sebagian besar sudah tahu beberapa cirinya. Dari pengertiannya sendiri, persegi adalah bangun datar segi empat yang memiliki 4 sisi sejajar dan sama panjang serta memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, di sini adalah pengertian, mungkin teman-teman juga sudah tahu beberapa ciri dari persegi seperti dari pengertian yang telah saya jelaskan. Adapun ciri-ciri dari persegi antara lain yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang dan sejajar. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tanda dari persegi yang ada di sini, yaitu kita berikan saja huruf pada di sini A, B, C, dan D. Fungsinya yaitu agar memudahkan kita untuk mengenali dari ciri-ciri persegi. Nah, yang pertama adalah memiliki 4 sisi sama panjang dan sejajar. Kita cari yang A, yaitu sisi yang sama panjang. Nah, tadi teman-teman sudah pasti tahu bahwa persegi adalah bangun datar segi empat yang memiliki 4 sisi sejajar dan sama panjang serta memiliki 4 sudut siku-siku. Biasanya dalam persegi itu sering kita buat tanda seperti ini, 2 seperti ini. Artinya bahwa keempat sisi yang ada tanda seperti ini itu sama panjangnya. Seumpamanya di sini 3 cm, 3 cm, berarti di atas pun otomatis 3 cm. Dan di sebelah kiri serta kanan pastinya 3 cm. Jadi tidak perlu ditulis semuanya 3 cm. Karena tanda yang seperti ini mewakili bahwa semua sisi persegi itu sama panjang. Adapun sisi persegi yang sama panjang yaitu, lihat teman-teman di sini ada sisinya yang paling bawah dulu. Nah, sisi AB, nah berarti di sini itu sisi yang sama panjang itu adalah sisi AB. Nah, sisi AB, lalu setelah itu siapa lagi? Ada sisi BC, lalu ada sisi yang di atasnya adalah sisi CD, dan satu sisi lagi yaitu sisi DA atau AD atau DA. Nah, ini adalah sisi-sisi yang sama panjang dalam persegi. Selanjutnya, di sini ada yang namanya sisi sejajar. Biasanya sisi sejajar itu adalah sisi yang saling berhadapan. Kalau misalkan sisinya itu di atas, maka akan sejajar dengan sisi yang di bawah. Sisi yang di kanan akan sejajar dengan sisi yang di kiri.
Nah, biasanya juga sisi sejajar itu adalah sisi yang berhadapan. Oleh karena itu, sisi sejajar dari persegi ABCD adalah sisi AB sejajar dengan yang mana? Berhadapan dengan AB itu berhadapan dengan yang di atas. Nah, tandanya untuk sejajar itu kita beri tanda seperti ini. Sisi CD. Ya. Seperti itu ya. Nah, berarti ada sisi AB yang di bawah sejajar dengan sisi CD yang di atas. Selanjutnya, apakah masih ada sisi yang sejajar lagi? Ya, ternyata masih ada. Dan sisi yang mana? Sisi CD, kita pakai tanda CD itu sejajar. Maaf, bukan CD tapi yang ini CB atau BC sama saja. Itu sejajar dengan yang DA atau AD. Di sini AD. Seperti itu. Jadi saling berhadapan. Berarti untuk persegi memiliki 1-2 sisi sejajar. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Selanjutnya, ciri-ciri dari persegi yang kedua adalah memiliki 4 sudut sama besar, yaitu berbentuk sudut siku-siku. Nah, siku-siku itu artinya sudutnya itu tegak lurus, teman-teman. Nah, biasanya untuk siku-siku itu ditandai dengan tanda yang seperti ini, dari kotak kayak gitu. Nah, tapi untuk persegi itu sudah pasti sudutnya siku-siku, di mana sudutnya itu besarnya itu adalah 90 derajat. Nah, jadi setiap sudutnya di sini ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D itu besarnya 90 derajat. Jadi di sini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat dan 90 derajat. Jadi total sudut yang dimiliki oleh persegi adalah 360 derajat. Nah, jadi setiap persegi segi 4 maupun segi 5 biasanya totalnya itu sudutnya adalah 360 derajat. Adapun untuk menentukan sudut 90 derajatnya itu yang mana, yaitu seperti ini. Jika kita ingin menentukan bahwa sudut A itu sudut 90 derajat, tinggal seperti ini aja saja teman-teman. Tinggal sudut, nah ini adalah tanda untuk sudut. Karena kita mencari yang sudut A, berarti yang pertama adalah huruf D, tengahnya A, lalu B. Nah, ini berarti sudut A adalah 90 derajat. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudut yang kita cari itu biasanya yang ada di sini yang saya lingkari A itu harus ada di tengah. Kalau sudut yang B yang kita cari berarti juga ada di tengah. Karena sudut persegi itu sama semua, berarti kita kasih tanda sama dengan saja. Lalu ada sudut lagi, karena kita mencari sudut yang B adalah berarti sudut apa? ABC. Maaf, pakai ini. Sudut ABC. Setelah itu sudut ABC, ada lagi yang belum kita ketahui, yang mana? Yang atas, ya betul, sudut C. Berarti sudut apa disebutnya? Sudut BCD ya. Dan satu lagi yang ingin kita cari adalah sudut D. Nah, sudut D itu adalah terusnya CDA. Sudut CDA. Nah, di mana persegi itu memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu jumlahnya berapa? 90 derajat.
Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, cukup mudah bukan untuk ciri-ciri persegi yang kedua? Jika teman-teman merasa mudah, teman-teman bisa like videonya. Jika teman-teman merasa kesulitan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Ciri yang ketiga yaitu memiliki diagonal yang sama panjang. Diagonal itu biasanya disebut dengan garis potong yang menyerok atau menyamping. Nah, di sini diagonal itu yang dari sini teman-teman nih, dari ujung dari A ke C, nah, itu namanya diagonal. Lalu dari B ke D itu juga namanya diagonal. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Karena sama panjang berarti diagonalnya itu adalah diagonal AC gitu ya. Karena kita memotong dari menyerong seperti ini, diagonal AC sama dengan diagonal BD. Seperti itu. Ciri yang keempat adalah memiliki 4 sumbu simetri garis sumbu. Nah, jadi yang seperti apa teman-teman 4 sumbu itu? Tadi kita sudah tahu bahwa persegi itu memiliki diagonal panjang. Nah, ada lagi di sini yang namanya memiliki 4 simetri garis sumbu, yaitu biasanya kita menggunakan untuk penjelasan menggunakan kertas berbentuk persegi ini ya teman-teman ya. Dimana tadi kita sudah tahu bahwa diagonal itu yang memotong tengah-tengah, jadi semua sisinya itu tertutup. Nah, ini namanya diagonal. Seperti itu. Jadi ada 2 diagonal. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ada seperti ini. Kita ilustrasikan seperti ini. Nah, berarti ada 2 diagonal. Sedangkan untuk simetris garis sumbu yaitu seperti ini. Nah, kita akan buat di sini beberapa huruf lagi, huruf bantu, yaitu huruf udah sampai D. Di sini ada E, F, ada G, ada H. Nah, di sini garis sumbu yang pertama kita sudah tahu, yaitu adalah garis sumbu AC dan BD. Teman-teman, berarti di sini garis sumbu AC dan BD atau garis sumbu simetri empatnya ya teman-teman ya. Garis sumbu yang menghubungkan dari titik A di sini sampai ke C itu namanya garis sumbu. A ke C kalau dilipat itu disebutnya garis sumbu. Nah, lalu ada garis sumbu BD, yaitu jika kita lipat seperti ini, maka B dan D akan saling berimpitan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu namanya garis sumbu. Di sini ada 2 garis sumbu lagi yang belum kita ketahui, yaitu coba yang ini kalau kita lipat, nah, ada lipatan yang tengah. Nah, lipatan tengah. Nah, jika kita lipat maka akan sama. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ini juga termasuk garis sumbu. Berarti E dan G adalah garis sumbu, berarti koma. E, G adalah garis sumbu, serta H dan F otomatis adalah garis sumbu, berarti dan FH atau HF adalah garis sumbu, FH adalah garis sumbu. Jadi cukup mudah bukan untuk menentukan garis sumbu dari persegi. Selanjutnya, ciri yang kelima adalah memiliki 4 simetri lipat. Nah, beda dengan garis sumbu tapi sama saja. Kalau garis sumbu itu adalah garis yang menghubungkan dari D ke B, dari ujung ke ujung, itu namanya garis sumbu.
Kalau simetri lipat itu adalah kalau kita dilipat itu sama saja akan menutup garis yang lain. Nah, misalkan seperti ini, berarti ini satu lipatan yang pertama, gitu ya. Jadi ke di sini juga nggak ada yang menyisa, semuanya tertutup. Lalu ada yang ke samping dua berarti, lalu ada yang diagonal menyerong ke kanan 3, dan satu lagi adalah yang ke kiri diagonalnya. Nah, berarti ada 4 simetri lipat. Paham ya teman-teman ya? Lalu ada satu ciri lagi. Ciri yang keenam adalah memiliki 4 simetri putar. Nah, untuk simetri putar, di sini saya akan menuliskan huruf, misalkan D gitu ya, C, B, dan satu lagi yang ada di sini adalah A. Nah, agar lebih jelas ya. Anggap saja persegi yang ada di sini yang saya gambar itu sama dengan yang ada di sini, kertas ini ukurannya. Simetri putar, kalau kita putarkan ini, maka A itu akan menyentuh dengan D. Itu berarti 1. Jika kita putarkan lagi, A itu akan menyentuh dengan C. Gitu ya. Jadi enggak ada yang terlalu panjang atau kependekan, enggak, karena semuanya ukurannya sama. Jadi semuanya bisa menyentuh. Lalu A ke C, setelah A ke C kita putarkan, pasti A akan ke B, lalu A ke D. Jadi memiliki 4 simetri putar, gitu ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman sudah mengerti tentang ciri-ciri dari persegi, teman-teman bisa like videonya. Dan jika teman-teman masih belum mengerti tentang ciri-ciri persegi, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.